Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dengan NIM 25 USP 006 dari kelompok 4, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan, membuat, mendesain, mempresentasikan instalasi pompa hydrain gedung 3 lantai. Terdapat daftar isi, penjelasan kerja kelompok, jadwal penjelasan penyelesaian proyek, perhitungan daya, school day beban, layout dan kondisi kerja motor listrik yang diterapkan, diagram satu garis, rangkaian daya dan kontrol, daftar komponen dan rak, penjelasan sistem kerja objek proyek. Sistem kerja mesin hydrain adalah menghisap air dari tandon, menyimpan ground tank, dan mendistribusikannya melalui jaringan pipa bertekanan tinggi menuju titik api. Sistem ini menggunakan rangkaian pompa otomatis untuk memastikan pasokan air tidak pernah terputus saat terjadi keadaan darurat. Pun pelaksanaan penyelesaian proyek. Nomor 1, kegiatan. Membuat jadwal pelaksanaan penyelesaian. Nomor 2, penyelesaian perhitungan daya. Nomor 3, penyelesaian sulde beban. 4, penyelesaian layout. 5, penyelesaian diagram satu garis. Konsultasi rangkaian daya dan kontrol. 6, penyelesaian rangkaian daya dan kontrol. 7, penyelesaian gambar panel. 8, penyelesaian daftar komponen dan rak. 9, penyelesaian video atau gambar pembuatan proyek. 10, pembuatan presentasi. Perhitungan daya. Perhitungan daya dan arus. Rumus standar motor 3 fasa. I sama dengan P bagi kuadrat 3 kali V kali cos keterangan. P sama dengan daya dalam kurung watt, V sama dengan tegangan sama dengan 380 volt, cos sama dengan faktor daya hasil 0,85, kuadrat 3 sama dengan 1,732. Hasil perhitungan 1. Pompa Jeki pump. Fungsi menjaga tekanan air dalam jaringan pipa hydrain tetap stabil pada kondisi siaga normal. Daya yang kita pakai 4 kW sama dengan 4000 watt. Rumus I sama dengan 4000 bagi 1,732 kali 380 kali 0,85, hasil 7,15 ampere. Dipilih komponen kapasitas 12A ukuran 16A aman. Nomor 2, pompa utama main elektrik pump. Fungsinya menyediakan suplai air utama dengan kapasitas besar ketika tutup valve pilar hydrain dibuka saat terjadi kebakaran. Daya yang kita pakai 22 kW sama dengan 22.000 watt. I sama dengan 22.000 bagi 1732 kali 380 kali
0,85. Hasil 39,3 ampere. Saya dulu beban. 1. Daya pompa hydraulic horsepower per pH. pH sama dengan P kali Q kali H bagi 75, di mana P sama dengan massa jenis air 1 kg per liter, Q sama dengan debit air dalam liter per detik, H sama dengan height, total tekanan dalam meter. 2. Daya motor pompa motor power per PM. PM sama dengan PH bagi N pompa kali N motor, di mana N adalah efisiensi pompa dan motor, biasanya 0,8. Adapun kapasitas Q sama dengan 500 GPM, galon per menit, atau setara 31,5 liter per detik. 2. Tekanan height H sama dengan 85 meter. Maka daya motor PM sama dengan 45 kW menggunakan standar 55 kW. Di sini terdapat layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan. Air sumber dari tandon bawah ronteng terhubung ke jaringan pipa, termasuk pilar di luar dan hydrant box di setiap lantai. Seluruh pipa harus selalu dalam kondisi bertekanan penuh, sekitar 7-10 bar, agar air langsung menyembur saat tutup dibuka. Ini terdapat gambar rangkaian diagram satu garis. Alur daya motor 1, sumber dari bus bar utama 3 fasa tambah N tambah PE masuk ke Q1 MCB sebagai pemutus dan proteksi hubung singkat. Tor 1 sebagai proteksi beban lebih motor. 2. Dari tor 1 daya masuk ke rangkaian starter bintang segitiga yang terdiri dari KM1 atau dalam kurung main kontaktor utama, KM2 kontaktor bintang, KM3 atau dalam kurung delta kontaktor segitiga. 3. Saat motor dihidupkan, KM1 dan KM2 aktif, komparan motor terhubung bintang Y sehingga tegangan perlilitan lebih rendah, arus start menjadi lebih kecil dan motor mulai berputar. 4. Setelah waktu tertentu, diatur timer dalam panel starter. KM2 atau bintang dilepas, KM3 atau segitiga aktif. Motor berubah ke hubungan delta dan bekerja pada daya serta torsi nominal. 5. Jika terjadi beban lebih, tor 1 trip KM1 dilepas sehingga motor berhenti. Alur daya motor 3 prinsipnya sama dengan motor 1. Q2 memutus proteksi. Tor 2 overload relay.
dalam kurung star kontaktor bintang KM6 dalam kurung delta kontaktor segitiga. M2 motor 3 fasa. Urutan kerjanya star KM4 tambah KM5 on mode bintang. Setelah timer selesai maka KM5 off. KM6 on mode segitiga. Motor bekerja normal pada tegangan penuh. Jika overload tor 2 trip dan di sini terdapat rangkaian daya dan kontrol. Rangkaian daya berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi 3 fasa dari sumber listrik menuju ke motor listrik pompa hydrain. Karena ini adalah rangkaian star delta, tujuannya adalah menurunkan lonjakan arus start awal atau inrush current agar tidak merusak motor atau menjatuhkan pengaman listrik. Komponen utama MCB sebagai pengaman utama. Kontaktor utama menghubungkan sumber ke motor. Kontaktor star saat start lilitan motor dihubung bintang agar arus start kecil. Kontaktor delta setelah beberapa detik motor berpindah ke delta untuk bekerja normal. Thermal overload relay atau TOR melindungi motor dari beban lebih. Motor 3 fasa penggerak pompa hydrain. Alur kerja rangkaian daya. Tahap awal start kontaktor utama dan kontaktor 2 menutup atau on. Motor berputar dengan hubungan start tegangan yang diterima setiap kumparan lebih kecil sehingga start berkurang. Tahap transisi setelah beberapa detik kontaktor start kedua membuka atau off. Adapun rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol berada di sebelah kanan garis merah dan biru. Rangkaian ini menggunakan tegangan satu fasa untuk mengendalikan koil dari kontaktor di atas secara otomatis berdasarkan waktu dan tekanan sistem hydrain. Adapun komponen utama rangkaian kontrol memakai MCB satu fasa guna pengaman jalur kontrol. TOR gunanya memutus seluruh aliran kontrol jika motor mengalami overload. Button stop dan start untuk pengoperasian manual. Timer komponen krusial yang mengatur jeda waktu perpindahan dari start ke delta. Adapun cara kerja kontrol, tekanan pipa turun atau tombol start ditekan, kontaktor utama dan start aktif. Timer mulai menghitung setelah waktu disetel, misal 5-10 detik. Timer memutus start dan mengaktifkan delta. Jika tombol stop ditekan atau overload trip, seluruh kontaktor mati dan motor berhenti. Di sini terdapat daftar komponen dan rak. Pada bagian ini ditampilkan daftar komponen beserta yang dibutuhkan dengan adanya rak. Kita dapat mengetahui total biaya proyek dan memastikan semua komponen sudah tersedia. Cukup sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.